Satu, dua, tiga, cek. Cek. Satu, dua, tiga. Oke, udah kedengeran ya. Baik. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Aliyat Rahman, dengan, saya dari kelas IF 4804 dengan NIM 10301240006. Nah, jadi di sini saya bakal menjelaskan tugas kuliah saya lagi, yaitu tentang algoritma pemrograman. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Share screen dan oke. Oke, sudah terlihat ya soal saya di depan. Eh, ini bukan soal. Bentar, saya setting seperti dulu. Oke. Nah, jadi ini soal dari algoritma pemrograman. eh jadi sini total ada dua soal ya. Nah, soal panahan dan bilangan genap. Nah, di sini semuanya memakai metode perulangan. Nah, langsung saja kita langsung ke soal pertama dari algoritma pemrograman. Nah, di sini kita melihat soal kita harus menghitung persentase hasil dari tembakan panahan. Nah, jadi di sini eh, kita ada pertanyaan nih. Buatlah sebuah program untuk menghitung persentase hasil panahan. Nah, ini program ini akan meminta sebuah masukan. Ya, masukkan hingga nilai min satu sebagai penanda akhir. Jadi kalau udah min satu berarti udah selesai seperti itu. Nah, jadi lalu hasil tembakan ini memiliki rentang antara 0 sampai 10. Nah, 0 total sampai 10. Nah, setelah itu jumlah tembakan yang dihasilkan dia akan dikalikan dengan 10. Seperti itu ya. Lalu outputnya berupa persentase dengan format desimal hingga dua angka di belakang koma. Nah, di sini juga ketentuannya sama ya, seperti soal yang di atas, yaitu program itu harus memasukkan berupa masukan hingga mendekati sentinel min satu. Jadi kalau udah min satu sudah tidak bisa diprogram seperti itu. Jadi lalu jika tidak ada nilai yang dimasukkan selain min satu, maka program harus mencetak bahwa tidak ada nilai yang dihitung. Ya, seperti itu. Lalu nilai tembakan yang di luar rentang itu, maksudnya dari 0 hingga 10 itu misal 12, 11 gitu seperti itu tidak dihitung dalam total skor. Nah, habis itu persentase dihitung berdasarkan total yang diperoleh dibagi dengan nilai maksimum keseluruhan. Nah, ini adalah contohnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua metode. Kita pakai metode golang dan juga pseudocode. Nah, jadi di sini saya udah ada pseudocode-nya. Cara pseudocode-nya itu adalah seperti ini. Sebentar. Oke. eh oke, langsung saja. Di sini kita udah ada contoh programnya. Yang di sini adalah program panahan. Di sini kamusnya terdiri dari N, yaitu adalah jumlah tembakan, total nilai, yaitu total nilai dari tembakan tersebut, dan lalu jumlah jumlah dari tembakan. Nah, habis itu variabelnya adalah integer atau bilangan bulat. Lalu eh, kamus lainnya adalah persentase, yaitu adalah variabel bilangan real karena di sini di soal juga kita disuruh menggunakan format desimal. Dan format desimal di pseudocode juga sendiri itu adalah variabel real. Nah, langsung kita ke algoritma. Nah, habis itu uh, nah, di algoritma sendiri kita disuruh untuk proses uh, proses codingan seperti itu. Istilahnya proses seperti itu. Nah, nanti di sini
kita disuruh input N atau input hasil tembakan dari panahan. Nah, habis itu kita masuk ke bagian while. While itu sejenis variabel perulangan di pemrograman. Jadi di sini kita bikin while n itu n itu adalah jumlah tembakan hasil dari tembakan tidak sama dengan min satu karena di sini di soalnya juga eh, ketika min satu tidak ada lagi pemrograman ya. Nah, while n tidak sama dengan min satu do. Nah, di sini ketika sudah ada pulangan itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pakai metode lainnya yaitu adalah metode if. Nah, if n tidak sama dengan nol, n tidak lebih kecil sama dengan nol. Maksudnya ini di antara 0 dan 10. Di antara 0 dan 10 dan n lebih kecil dari 10. Then, nah, ketika if n di antara 0 dan 10, maka dia akan proses total nilainya. Nah, total nilainya ini yaitu adalah ditambah dengan hasil dari tembakan, yaitu total nilai ditambah sama dengan n. Lalu masuk ke nif, habis ke nif kita masuk ke jumlah. Nah, jumlah di sini kita dapat perulangan yang bertambah. Nah, berarti di sini kita ditulisnya jumlah plus plus. Nah, habis itu kita input lagi n untuk menghitung hasil tembakan lainnya. Nah, habis itu masuk and while, habis and while kita masuk lagi if. Nah, masuk lagi variabel if. Nah, jadi di sini if-nya ada dua. Nah, di sini if-nya ini untuk menghitung ketika jumlahnya itu sama dengan 0. Nah, jika sama dengan 0, maka output yang dihasilkan itu tidak ada. Atau keluarannya itu tidak ada nilai yang dihitung. Nah, habis itu jika tidak ada jumlah yang tidak sama dengan 0 atau tidak ada apa hasilnya itu yang nggak sama dengan 0 lah pokoknya. Maka kita hitung persentasenya. Nah, persentasenya itu tadi yang udah kita lihat di sini itu pakai bilangan real atau bilangan desimal. Nah, jadi karena di sini total nilai dan jumlahnya itu adalah integer, maka kita gunakan real di depan apa kurung. Jadi total nilainya sama jumlahnya dikurung, nah realnya ditulis di depan. Jadi real total nilai per jumlah. Harusnya nih total nilai per jumlah kali 10. Tapi karena tadi saya coba dan ada kesalahan teknis ya, sehingga terpaksa saya total nilainya dikalikan dengan 10. Nah, setelah persentase kita dapat, barulah nanti outputnya adalah hasil dari persentase itu sendiri. Sudah ada persentase, lanjut and if, dan program selesai. Nah, Posidokat udah. Nah, contoh golangnya gimana, Bang? Nah, ya udah, kita lanjut aja ke bagian pemrogramannya. Sebentar. Saya bikin dua layar dulu. Seperti ini dan seperti ini. Oke, kita cek dulu. Oke. Terlihat soalnya. Nah, ini sebelumnya ini adalah program yang saya coba-coba doang. Ini saya coba-coba. Oke. Jadi di sini ada program penahan yang tadi yang seperti ini ya. Tapi saya akan eh mencoba lagi lah, mencoba pemrograman lagi. Nah, jadi di sini kita pakai golang. Ya kita tahu sendiri struktur golang itu package main, import fmt dan function main. Lalu lanjut variabel. Nah, jadi kita tulis dulu package main import fmt function main. Habis itu kita ke kurung dan kurung ke awal kita enter habis itu var. Nah, di sini var-nya itu kita dapat n itu sebagai hasil tembakan. Habis itu total nilai, terus jumlah dan variabelnya adalah integer. Nah, di sini var-nya ini kita kita tulis var lagi yaitu adalah persentasenya. Oke, persentase dengan nilai variabel real. Tapi kalau di Golang kita pakainya float 64. Nah, float 64. Nah, habis itu kita langsung ke algoritmanya. Nah, di sini
kita bikin algoritma input n. Nah, input n ini maksud di golong fmt.scan, fmt.scan tan n ampersand n. Nah, persen n ini maksudnya jumlah apa hasil tembakan yang akan diinput. Nah, jadi input hasil apa inputnya ini kita jumlah apa hasil inputannya itu adalah FFT scan seperti itu. Setelah itu kita masuk ke bagian while. Nah, kalau di while golong kita tulis for and tidak sama dengan nol. Min satu. Maaf. Kurung awal, habis itu kita enter, habis itu kita if n lebih kecil sama dengan nol dan nah di sini dannya harus ada dua. N lebih kecil sama dengan 10. Maaf, ini tadi n lebih besar sama dengan nol dan n lebih kecil sama dengan 10. Nah, jadi ini kita bikin total panggang lagi. Terus kita bikin total nilai itu plus sama dengan n. Nah, itu total nilainya itu ditambah dengan hasil tembakan panahan. Nah, di sini and if kita jumlah plus plus dan kita input lagi apa namanya hasil dari tembakan panahan. Itu yang kayak tadi fmt.scan ampersand n. Nah, habis itu n while udah kita masukkan lagi ulangan if jumlah itu sama dengan nol. Maka hasil outputnya eh astagfirullahaladzim. fmt.println. Kalau di kolom namanya fmt.println. fmt.println tidak ada nilai yang dihitung. Tidak ada nilai yang dihitung. Nah, habis itu kita masuk ke variable else atau jika uh, jumlah itu tidak sama dengan nol. Maka kita hitung persentase. Maaf, kita hitung persentase. Terus kita bikin variabel real atau float 64. Nah, float 64 ini kita ubah jadi total nilai kali dengan 10 dibagi dengan float 64 jumlah. Nah, habis itu kita dapat fmt.printf karena kita akan masukkan hasil dari nilai persentasenya. Nah, habis itu persentase skor itu sama dengan persen titik 2 F persen N. Ini hasil dari persentase. Nah, sudah selesai. Waktunya kita mencoba. Sebentar, saya save dulu. Nah, habis itu kita, maaf. Oke, oke. Kita udah lihat. Sini ada, saya udah siapkan CMD. Langsung saja kita tes pemrogramannya. Nah, jadi di sini Goran untuk memanggil sebuah sistem apa sebuah pemrograman dari yang kita lakukan itu Goran dot tadi tadi apa namanya soal satu dot go.
Lalu kita lihat contoh soalnya, contoh keluarannya yaitu 8, 9, 7, min 1. Seharusnya nilainya 80. Apakah benar? Benar. Lanjut soal keluaran selanjutnya yaitu input jika inputnya adalah min 1. Jika input adalah min 1, maka tidak ada nilai yang dihitung. Apakah benar? Benar. Lanjut keluaran ketiga yaitu 10, 5, 12, min 1. Maka hasilnya adalah 50%. Apakah benar? Benar. Karena nilai 12-nya ini adalah nilai yang di luar rentang 0 dari 10 ya. 0 sampai 10. Maka jadi tidak ada yang 12 ini tidak dihitung. Berarti nanti 10 sama 5 berarti 50%. Jadi kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 1. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Sebentar saya tunjukkan soalnya lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk soal nomor 2 ini, maaf, ah, oke. Untuk soal nomor 2 ini kita disuruh untuk menghitung jumlah dari bilangan genap. Oke, jadi di sini disuruh buatlah sebuah program yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangan secara berulang hingga pemasukannya itu adalah 0 sebagai penanda akhir. Jadi kalau sudah 0, berarti tidak ada pemrograman. Sama kayak tadi min 1, tidak ada pemrograman. Nah, kalau ini 0. Nah, program ini harus menghitung dan mencetak jumlah bilangan genap. Nah, dan di sini juga kita harus menggunakan variabel loop dan tidak boleh menggunakan if else kayak tadi. Nah, atau fungsi yang lainnya untuk mengecek bilangan genap. Nah, di sini juga ada ketentuannya ya, sama yang kayak tadi, yang di atas ini. Program harus memproduksi masukan hingga mendeteksi sentilan 0. Jadi kalau udah 0 nggak boleh ada pemrograman lagi. Lanjut, penyelesaian hanya boleh menyelesaikan operasi aritmatika, sederhana dan perulangan. Nah, berarti untuk mencari bilangan genap, nah kita harus mencari dengan operasi aritmatika. Nah, sebenarnya kita udah pernah belajar ya di SMA dan juga waktu kuliah kemarin-kemarin lah pokoknya. Aritmatika itu seperti apa ya. Dan seperti itulah. Lanjut, output adalah jumlah bilangan total bilangan genap yang dimasukkan. Jadi termasuk dengan sentinel. Oke. Nah, ini adalah contoh pemrogramannya. Nah, seperti tadi kita punya pseudocode-nya hasil dari pseudocode-nya. Jadi pseudocode-nya seperti ini. Bentar saya tampilkan dulu. Oke, oke, udah terlihat ya. Yang nomor 2 nih yang ada di bawah nih. Nah, oke. Sebentar saya tutup dulu. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari program bilangan genap. Nah, jadi di sini tadi itu soalnya yang di sini, ya, soal yang tadi di sini, kamusnya kamusnya terdiri dari variabel bilangan, total. Nah, karena kita ingin menentukan bilangan genap, saya sendiri menggunakan metode untuk menghitung bilangan ganjil. Nah, sehingga jika ada bilangan ganjil, maka itu tidak dihitung. Seperti itulah pokoknya. Nah, jadi di sini kita enggak tidak bilang pakai genap, tapi kita melakukan kebalikan dari genapnya itu ganjil. Itu jadi di sini ada bilangan total ganjil dan total ganjil. Nah, variabelnya sendiri adalah integer atau bilangan bulat. Nah, langsung lanjut ke algoritma. Nah, di sini algoritmanya atau proses dari perkodingan itu sendiri yaitu adalah input input dari sebuah bilangan. Nah, kita masukkan sebuah bilangan tapi uh, tidak sama dengan nol. Nah, kalau misalkan udah ada angka nol, nah, maka pemrograman itu akan berhenti. Lanjut, kita ke while ke apa? Perulangan while. Nah, jadi jika bilangannya itu tidak sama dengan nol, maka kita harus melakukan apa? Nah, di sini perulangan apa? Kita harus uh, menentukan ganjil. Ganjil itu ganjil itu sama dengan bilangan mod 2. Jadi kalau
kayak mau tahu, mod sendiri ini adalah pembagian, tapi hasil sisa pembagian. Contohnya, kalau misalkan saya input satu seperti itu, input satu, mod 2, satu bagi dua, satu bagi dua itu berapa? 0,5. Nah, angka limanya itu yang diambil seperti itu. Lanjut, total ganjil sama dengan total ganjil ditambah dengan ganjil. Itu untuk total ganjil ini. Lalu total dari bilangan tersebut diperulangkan bertambah. Makanya dituliskan total plus plus. Lanjut, eh, kita input lagi bilangan untuk menghitung angka-angka lain seperti itu. Lanjut, di sini udah end while. Habis end while kita output. Nah, di sini outputnya itu adalah output jumlah dari bilangan genap. Untuk menghitung jumlah bilangan genap di outputnya saya sendiri yaitu adalah mengurangi jumlah total perulangan, total bilangan kurang dengan total ganjil. Nah, ketika sudah dikurangi maka itu hasil jumlah dari bilangan genap itu sendiri. Setelah itu program selesai seperti itu. Nah, pesudoket udah. Nah, tinggal golangnya nih Bang. Nah, gimana golangnya? Oke, kali ini kita akan mencoba program bilangan genap menggunakan golang. Nah, jadi di sini saya udah menyiapkan ya, menyiapkan soal. Oke, di sini kita udah ada soal untuk soal nomor 2. Jadi ini soal nomor satu ya. Oke, soal nomor satu udah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seperti tadi, kita harus menggunakan rangka dari golang. Itu package main, import fmt, dan function main. Package main, import di function main. Oke, lanjut kita bikin variabel. Nah, oh maaf tadi saya lupa ini. Sebenarnya nih penting ya. Nah, tadi tadi itu variabelnya apa? Bilangan, total ganjil, total ganjil dengan variabel integer. Nah, terus udah selesai kita input dengan fmt.scan. fmt.scan tuh kita harus input bilangannya. Nah, habis input bilangan udah, kita masuk ke perulangan. For bilangan sama nggak sama dengan nol. Nah, kita harus melakukan apa? Seperti itu. Ini pakai kurung awal dulu. Kita tulis ganjil sama dengan bilangan modulo. Nah, kalau modulo di sini lambangnya adalah persen. Modulo 2. Lanjut total ganjil ya. Total ganjil sama dengan total ganjil ditambahkan dengan ganjil. Oke, habis itu kita bikin totalnya itu berulang bertambah. Lanjut kita input lagi n-nya atau bilangannya. Bilangan udah. Nah, habis itu kita n while atau kita keluarkan dari perulangan. Lanjut fmt.printf. Karena ada angka yang akan dimasukkan seperti itulah. Jadi fmt jumlah bilangan, jumlah bilangan genap. Nah, itu sama dengan ini kita pakai persen D
N, lanjut kita gunakan yang tadi ya. Tadi ini total kurang total ganjil. Jadi totalnya sendiri kurang total ganjil untuk menghitung jumlah bilangan genap. Nah, sudah selesai. Saatnya kita tes pemrogramannya. Itu sebelumnya kita save dulu. Sudah save soal 2, lanjut kita run. Nah, ini soal yang tadi. Hmm, Oke. Soal yang tadi ini saya hapus dulu sebentar. Nah, kita buka soal yang ini. Oke, sekarang kita panggil pemrograman yang tadi dengan Goran soal 2.go. Bener gak soal 2? Soal 2.go ya, bener. Oke. Soal 2.go. Kita run. Nah, contoh keluarannya itu 24780. 24780 kita jadikan dulu. Nah, asal peluangnya apa? Coba bilangan genap itu sama dengan 3. Apakah benar 3? Benar. Kita lanjut lagi. Keluaran soal 2. Nah, kita inputnya lagi. Inputnya itu 1350. Nah, itu harusnya jumlah bilangan genap itu 0. Apakah 0? Nah, habis itu bukan soal 2 go. Nah, habis itu setelah itu kita masukkan 6, 12, 15, 20, 0. Nah, sudah 12, 15, 0. Harusnya bilangan genapnya 3. Apakah 3? Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 2. Nah, karena berhubung soal nomor 2 sudah selesai, maka begitu saja video saya untuk hari ini. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan saya. Bentar, saya stop share terlebih dahulu. Oke, baiklah. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ini dapat bermanfaat ya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada saya punya ada kesalahan kata, ya mohon dimaafkan ya. Seperti itu. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.